Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di M Project. Salam Corona, ya. Kopi. Biasa saya ngerokok. Ntar siang atau malam itu baru nasi. Hari ini saya ingin mereview cuaca Jakarta. Namun saya nggak keluar rumah. Saya hanya mereview dari rumah saya. Oke, mari kita lihat di sekeliling rumah. Nah, teman-teman, hari ini cuaca Jakarta itu sangat cerah sekali. Namun di beberapa titik itu mendung, awannya itu awan tebal hitam gitu. Nah, kalian bisa melihat di sana, ya. Tuh di sana tuh. Kemudian ya di situ juga, ya. Terus keliling sini juga nih. Nah, namun cuacanya panas banget, nggak kuat. Nah, tapi sebagian mendung, ya. Jadi kalau dari atas ini kita bisa ngelihat arah utara, kemudian belakang arah selatan, timur, barat, ya. Jadi bisa kelihatan di sini. Ngerokok dulu ya, sebentar ya. Oke. Nah, hari ini cuaca cerah. Namun seluruh warga Jakarta itu berdiam diri di rumah. Nah, itu dikarenakan tentunya teman-teman sekalian tahu bahwa saat ini kita di Indonesia, bahkan di sebagian besar dunia itu terjadi pandemi virus COVID-19. Dengan adanya virus COVID-19 ini, banyak hal atau banyak dampak yang diakibatkan olehnya. Nah, salah satunya ya seperti ini, ya, di Jakarta ditetapkan sebagai kota yang menerapkan PSBB. Jadi masyarakatnya seperti di karantina lah ya, di karantina agar tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah gitu. Jadi cukup di dalam rumah. Nah, ini udah hampir kurang lebih 1 bulan. Kemudian kondisi Jakarta yang ditetapkan PSBB ini itu mengakibatkan seluruh jalan-jalan sebenarnya dari kemarin-kemarin sih itu sangat sepi, teman-teman, sangat sepi. Jadi dampak daripada COVID ini salah satunya aktivitas itu hanya di rumah aja, sehingga di jalan raya, jalan-jalan utama, ya kan, itu terlihat lengang. Nah, mungkin ini juga dikabulkannya doa para pengemudi, salah satunya saya. Jadi biasa tuh kalau di hari-hari normal sebelum ada pandemi atau wabah ini, kan kita mau beraktivitas di luar rumah itu untuk mencapai satu titik pertemuan, misalnya dari tempat saya mau ke selatan atau ke pusat gitu, itu bisa memakan waktu berjam-jam kalau dalam kondisi macet. Nah, pada saat macet itulah para pengemudi mungkin bukan hanya saya merindukan, aduh kapan ya Jakarta itu lengang gitu ya, sepi gitu ya. Nah, ini mungkin ini salah satunya doa para pengemudi dikabulkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dampak yang terasa juga mungkin dirasakan oleh anak-anak yang SD, SMP, SMA gitu ya, mungkin sampai dengan universitas. Yang kan saya juga pernah sekolah dulu ya. Kalau kita itu dulu bangun pagi aja itu kadang-kadang oleh ibu, emak kita gitu, disuruh bangun aja susahnya minta ampun, males gitu, karena inginnya libur. Sekolah itu inginnya libur gitu, setiap hari sekolah gitu kan. Nah sekarang oleh Tuhan dikasih libur panjang. Bayangin tuh, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, mungkin sampai September, Oktober. Ya 7-8 bulan gitu. Ya itu dampak-dampak yang dirasakan oleh kita, oleh saya, oleh teman-teman sekalian gitu. Ya yang ringan-ringan aja, bahwa dampak COVID itu ya itu yang kerasa oleh kita. Terus kita di rumah ya kan, makan, tidur, nonton, bercanda ya kan. Ya itu aktivitas yang dulu mungkin sebagian orang, termasuk saya, itu susah saya dapatkan. Jadi saya beraktivitas sebelum pandemi ini untuk berada di rumah itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Dalam 1 bulan saya beraktivitas di luar kota itu bisa 2 minggu, bahkan bisa 3 minggu. Karena lokasi pekerjaan saya itu berada di luar kota. Maksudnya berada di luar Jakarta. Nah di Jakarta hanya pertemuan-pertemuan meeting. Kalau ke kantor juga 1 kali 2 kali. Sampai di rumah juga itu jarang sekali bersama anak-anak. Jarang sekali bersama anak-anak ya. Bayangin anak-anak itu jam 6 udah bangun ya. Bukan udah bangun, maksudnya udah siap berangkat sekolah. Saya bangun biasa jam 8, jam 9. Setelah subuh saya tidur lagi. Kalau nggak ada janji untuk meeting atau ke kantor lebih awal, saya bisa sampai jam 8. Anak-anak udah pergi sekolah. Pulang mereka jam 4 sore. Kadang-kadang ditambah lagi les. Jam 5 baru sampai di rumah. Nah, setelah jam 5 itu maghrib, isya, belajar sebentar, udah tidur. Nah begitu seterusnya. Sementara saya gitu maksudnya, beraktivitas keluar kota, keluar rumah, itu jarang di rumah. Nah saat ada pandemi, ada wabah ini, salah satu dampak positifnya itu. Jadi sering ketemu anak-anak, ketemu keluarga, istri ya kan. Yang dulunya jarang bicara mungkin, nah sekarang karena setiap hari di rumah ya pasti bicara lah, nggak masa diem-dieman ya kan, aneh aja. Udah serumah nggak bicara kan something gitu. Ya bicara gitu ya kan, sering bicara. Nah itu dampak positif. Nah jadi Jakarta yang saya kembali lagi, Jakarta yang dulunya padat merayap, mau berangkat untuk 1 titik pertemuan aja itu memakan waktu berjam-jam. Sekarang ya Allah, sepi banget. Kendaraan tuh 1 jam itu bisa dihitung dengan jari gitu. Ternyata wabah ini atau pandemi COVID-19 ini mewujudkan para pengeluh ya kan, daripada pengemudi jalan raya di Jakarta. Ya kan, itu udah diwujudkan gitu.
Ya udah, you mau ngapain? Ya kalian mau ngapain? Ini udah diwujudkan nih sekian waktu apa berjalan gitu, udah hampir 1 bulan ini. Ya udah, beraktivitaslah di rumah, nikmatin gitu. Nah, itu juga anak sekolah ya kan, inginnya libur, libur. Nah udah, ini dikasih 8 bulan. Yuk beraktivitaslah di rumah. Kalian beraktivitas di rumah. Nah ini dampak-dampak yang ya 1-2 dampak yang terasa langsung dengan saya pribadi, mungkin juga teman-teman sekalian. Nah, untuk dampak yang lebih jauh daripada pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak aktivitas kerja, aktivitas bisnis yang terhambat. Nah, saya nggak mau membicarakan terlalu jauh lah. Ada domainnya orang-orang yang kompeten untuk bicara itu. Tapi saya merasakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya wabah ini, itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan bahwa you sebagai makhluk, kalian sebagai makhluk itu merefleksi diri dong, gitu loh. Ya, kalau yang sependapat dengan saya, oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan dibantah. Refleksi diri gitu. Sebagai makhluk, apa yang udah kamu perbuat, apa yang udah kita perbuat, apa yang udah saya perbuat, ya. Memang hal ini nampaknya sepele, namun jangan hal yang sepele itu dianggap atau tidak dianggap gitu loh. Karena yang sepele inilah yang akan berkontribusi untuk menjadi sesuatu yang besar. Nah, kalau udah besar ya udah, nggak ada tuh yang you bisa bayar, kamu bisa bayar, kalian bisa bayar, itu nggak ada. Jadi bukan materi, ini masalahnya, ini bukan materi, ini masalah batas keimanan kita itu diukur. Kalau bicara masalah teknologi, bicara masalah ilmu kedokteran, itu ada yang kompeten bicara itu. Nah saya ya biasa, karena ini corona, ngopi dulu. Corona itu ya, ngopi, yang rokok ya kan, tar nasi. Jadi itu aja yang saya pikirin, yang nggak terlalu jelimet lah. Jadi pandemi ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Pertama, kita harus sering istiqomah dalam keyakinan saya ya. Kemudian sabar ya. Kemudian saling berbagi, saling menguatkan ya. Baik itu keluarga, tetangga, teman, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sebangsa. Begitu. Jadi bukan malah kita takut gitu, malah kita ya menggerutu yang nggak jelas gitu. Jadi segala sesuatu diturunkan itu pasti ada maksudnya, pasti. Itu keyakinan saya, bahwa ya kita disuruh sebagai makhluk itu untuk merefleksi diri kita. Ya saya rasa karena waktu juga ya, jadi saya nggak terlalu panjang lah, nanti kita sambung lagi untuk sesi ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman sekalian ya. Kita selalu saling mengingatkan, saling berbagi,
ya. Mudah-mudahan pandemi ini membawa kita sebagai pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Salam Corona. Ngopi sekali lagi. Saya bakar rokok dulu. Ntar sore atau malam baru nasi, oke? Bye-bye.